Yo, hello what's up my friend. Oke, balik lagi di nama channel Bang John. Oke, di video kali ini gue akan mengunboxing sebuah barang, yaitu barangnya ini adalah sebuah brand yang bernama Rode ya, yang di sini produknya itu adalah sebuah mikrofon ya, mikrofon seperti ini yang seperti gue pakai ini, yaitu mikrofon Rode Pod Mic. Nah, itu mungkin ya namanya gue kurang tahu lengkap dari namanya, pokoknya itu nama dari Rode itu tipe mic-nya itu masih tipe dinamik, yang dimana itu dia akan merekam sebuah suara, yaitu yang ada di dekat suara di sekitar kita aja ya, di depan kita ini ya contohnya ya, yang dan itu dia pokoknya itu udah ada yang namanya juga pop filter ya, itu udah ada dari bawaan si mic-nya itu, pop filter yang bisa meredam suara noise dari berbagai suara kebisingan di luar atau ya suara keramaian lah. Itu berguna banget itu ya, itu yang dinamakan pop filter di internal mic pada Rode Pod Mic itu bro. Oke, bagi kalian yang baru datang atau baru nonton di video gue, silahkan subscribe dulu aja, oke, biar gue tambah semangat juga untuk membuat videonya. Oke bro, oke, subscribe, like, dan share, dan klik tombol loncengnya itu, oke, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube gue. Oke, langsung aja gue akan mengunboxing sebuah produk Rode ini. Oke, kita akan mengunboxingnya bro. Oke, pertama-tama kita akan membutuhkan sebuah yang namanya cutter, yang ini buat buka ya cuy ya. Oke, kita akan buka dulu dengan perlahan karena ini produknya ini pokoknya ini sangat mahal ya. Ini bagi gue ini sangat mahal ya, bagi gue sangat mahal karena ini Rode itu nggak main-main ya dengan harga, tapi kualitas dari suatu produknya ini itu bukan main ya bro. Ini bener-bener jernih, apalagi ini jangan diragukan lagi, ini apalagi ini produk dari Rode yang dimana itu dia buatan dari negara Australia. Nah oke, daripada banyak cincong-cincong atau banyak buat apa basa-basi, langsung aja gua akan mengunboxing produk ini. Oke, nah ini dia. Iya, wih, mantap banget. Wih, oke, jangan lupa subscribe. Oke, ini karena gua akan mengunboxing barang yang dimana ini barang sangat fantastis banget bagi gua ya. Wih, ini dia. Nah, ini dalam boxnya udah kosong ya bro. Oke, kita singkirkan di sebelah sini dulu. Oke, nah ini dia. Oh, ini masih ada ya. Nah, ini dia pot mic. Wah, itu dia pot mic ya, Rode pot mic, pot mic. Nah itu artinya, nah itu bahasa Inggrisnya maksud gua. Sorry kalau gua masih ini ya, apa ada kesalahan dalam mengunboxing atau mereview, karena ini gua cuman iseng-iseng aja buat video, tapi ini gua akan menjelaskan lebih detail. Nah apa sih itu mic Rode pot mic. Nah itu gua akan menjelaskan kenapa sih youtuber ternama atau pemula juga bahkan ada ya, walaupun baru pemula dia udah make mic Rode pot mic bro. Nah kayak gua ini masih pemula, dia udah make Rode pot mic. Wah ini dia Rode pot mic. Wih gila, mantep banget. Ini adalah mic tipe dinamik. Oke, tipe dinamik yang artinya tadi seperti gua bilang ya, ini tipe dinamik itu dia hanya merecord atau mengambil suara di sekitar kita aja, di depan kita. Misalnya ya ini kayak gua gini,
Nah itu tapi dia kelebihan dari mic dinamik itu dia pertama ya mengurangi kebisingan dari suara keramaian ya, noise keramaian, bukan noise karena berdengung, bukan karena itu ya. Ada dua tipe noise. Yang pertama noise karena berdengung karena aliran listrik yang enggak stabil, kedua karena noise suara keramaian, itu namanya juga noise ya bro. Oke. Nah ini dia mic Rode PodMic. Oke, di sini gua akan menjelaskan ini dulu ya, lebih rinci dari mic ini. Oke, dia sudah ada internal pop filter. Nah itu dia pop filter, itu artinya udah ada kayak gini nih. Pop filter nih kayak gini nih, kayak peredam suara itu dia meredam suara dari kebisingan atau noise kecil-kecil. Pokoknya itu dia udah ada ya pop filter di dalam si mic ini. Jadi nggak perlu sebuah busa peredam atau busa tambahan lagi, itu nggak perlu sebenarnya ya. Kalau misalnya studio kita aman-aman aja itu sebenarnya nggak perlu, atau studio kita misalnya kayak studio gue ini ya seperti gini lah. Nah ini udah aman-aman aja sih make si mic pop mic Rode ini. Oke, ini pokoknya ini udah rekomendasikan banget ini buat podcasting. Nah ini buat bagi kalian yang suka buat konten podcast gitu ya, podcast call atau podcasting. Nah itu dia, ini sangat cocok banget, atau buat rekaman kayak main musik, lagu atau musisi, ini cocok banget ini sumpah. Buat cover lagu ini udah cocok banget ya, pokoknya ini wah udah mantep banget. Nah ini untuk broadcast kualitas ini udah nomor 1 pokoknya ya dari Rode PodMic ini. Teman-teman bisa cek di YouTube ya tentang ngetes dari mic ini buat untuk siaran broadcast. Kualitasnya ini udah bagus banget pokoknya ya. Dan sini udah rugged build. Gua nggak tahu itu rugged build itu apa ya, gua nggak tahu ya. Dan sini 2 tahun garansinya. Oke. Nah ini pokoknya teman-teman kalau pokoknya jangan asal main beli ya, jangan asal main beli produk Rode, karena ada Rode palsu, yaitu Rode tipe fake. Nah itu pokoknya itu made-in-nya bukan made-in dari Australia si Rode itu. Kalau misalnya yang fake itu bukan dari Australia pokoknya ya. Kalau yang ori itu dia berasal dari Australia bro. Oke, jadi teman-teman harus ini juga ya, lebih jeli memilih produk original dari Rode. Dan untuk mengetahui keasliannya juga itu teman-teman juga harus memperhatikan dari ini ya, apa namanya, kayak sebuah website. Nah nanti kita cek di websitenya si Rode itu bahwa produk kita ini ori atau fake ya. Nah itu ada juga produk fake tapi itu dia ngasih nama itu made in Australia. Nah itu harus lebih berhati-hati. Oke bro. Nah oke, gua akan taruh di sebelah sini dulu. Nah ini dia produk PodMic Rodenya. Oke, nah sebelah sini. Oke, dan gua akan mengunboxingnya. Nah ini dia Rode PodMic bro. Gila, gua aja nggak kepikiran ya kalau punya produk ini produknya ini, apalagi ini sangat mahal bagi gua bro. Nah tapi ya mau gimana lagi, gua butuh kualitas ya buat kalian, buat biar teman-teman tuh nonton video ini tuh atau mendengarkan suara video dari YouTube gue itu biar lebih bagus aja ya, biar tambah bagus. Nah ini dia, gua akan unboxing. Nah ini dia dalamnya itu. Nah sorry nah ini ada sebentar manual guide ya. Nah itu dia manual guide, sebentar. Nah itu dia seperti itu ya. Oke, dan di sini gue sudah mendapatkan sebuah kwitansi dari si tokonya ini kalau bahwa ini adalah produk Rode asli. Bukan bro, ini ternyata ini adalah surat jalan ya, kwitansi surat jalan. Dan ini gue dikasih kayak ya keterangan gue beli barangnya lah. Oke, nah ya seperti itulah.
Dan sini gua udah ada kayak ini ya, apa namanya yang buat ini klaim garansi. Nah ini dia. Nah ini dia. Kalau kurang jelas sorry ya, ini karena kamera gua agak ngeblur. Oke. Ini dari bawaan kamera gua HP, dari bawaan HP. Sorry ya bro kalau misalnya gua masih kamera HP, ya tolong dimaklumin aja karena ini gua belum sempet kebeli kamera bro. Oke, gua akan buka produk rodenya ini. Oke, 1 2 3. 1 2 3 4. Wih, gila ini dia produk rode dan di dalamnya cuman ada mic sama ini dia. Ini kayak apa sih namanya? Pengawet ya. Nah, itu dia pengawet dari sebuah produk ya, Bro. Oke, udah. Nah, ini dia produknya, produk Rode PodMic. Wih, gila ini berat loh. Sumpah ini berapa ya kalau gua ukur dari keberatannya ini sekitar berapa kilo ya? Sekitar 2 kilo ini mungkin nih. Ini benar-benar berat ini cuy. Gila ini. Ini sekitar 2 kilo ini. Gila ini beda banget kayak mic biasanya yang gue pakai ini. Ini gue masih make mic BM700 yang dimana suaranya sih fine-fine aja, nggak jelek-jelek banget. Tapi kalau untuk meredam suara dari kayak noise, kayak gimana sih, kayak suara-suara pasir kayak gitu, kayak gimana sih? Ya pokoknya ya beda lah sama mic mahal dengan mic murahan ya bro. Oke, jangan dibandingkan dengan yang mahal karena ya teman-teman tahu sendiri ya, dari mic mahal dan mic murah ini mic BM700 hanya kalau micnya aja cuman sekitar 130.000, dan kalau mic Rode PodMic ini harganya adalah 1,5 juta. Nah ini dia 1.500.000. Oke bro. Nah ini oke. Bener-bener mahal ya bro. Tapi ini jangan diragukan lagi karena ini adalah produk Rode. Jadi ya pokoknya kita harus percayalah dengan buatan Rode atau dari Australia. Ini produknya dari Australia. Nah bro, oke. Sebentar, nggak kelihatan ya. Nah seperti itu. Nah ini dia. Oke. Bagi teman-teman yang pasti kebingungan, nah bang kok ini nggak dapat kabel XLR-nya bang? Ya kenapa? Ya karena si Rode ini dari mic ini dia cuman hanya fokus menjual mic-nya saja, bukan dari kabelnya juga. Jadi kabelnya itu kita nggak dapat ya. Jadi ya nggak disediain ya bro. Oke. Ya kak, jadinya kita harus beli kabel lagi. Mau nggak mau kita harus beli kabel lagi ya. Ya it's okay lah, kabel paling sekitar 200.000 ya mungkin kabel XLR. Kalau teman-teman, jadi teman-teman harus perhatikan juga ya, kabel misalnya di soundcard teman-teman itu masih pakai soundcard V8 kayak gua masih pakai soundcard V8. Itu dia teman-teman harus beli kabel XLR. Berarti itu teman-teman harus beli kabel tipe XLR to TRS. Oke. Gue tekankan lagi, teman-teman harus beli kabel XLR to TRS. Oke teman-teman, berarti teman-teman itu harus beli kabel XLR tipe XLR to TRS. Oke, karena di soundcard V8 itu ujung jack audionya itu adalah tipe TRS ya. Jadi teman-teman harus beli kabel XLR to TRS, oke, biar bisa connect di soundcard V8 teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus beli sebuah audio interface yang mahal atau yang lebih mahal dari soundcard V8, itu nggak perlu. Gunakan yang ada aja dulu, oke bro. Kayak gue ini, gue kalau gue juga udah ada produk yang lebih mahal, gue akan pakai yang lebih mahal bro, biar gue itu ngeutamakan kualitas. Oke, gua ngeutamakan kualitas, walaupun views dari video gue itu sedikit, gua tetap akan menjamin kualitas video dan suara gua lebih bagus. Oke,
Jadi nah biar teman-teman tuh biar enak nonton dari video channel YouTube gue. Oke, langsung aja gue akan mengetes dan akan nge-setup mic Rode PodMic ini ke stand gue. Mungkin gua nggak make stand ini ya, gua akan beralih pindah ke posisi yang pada umumnya ke kamera satu gue yang ono. Nah karena stand yang ini nggak kuat ini ini soalnya ini berat ini mic yang gue pakai. Nah oke. Nah gua akan mencoba nge-setup mic ini ke stand arm gua yang biasa gue pakai. Oke, let's go, langsung aja. Oke bro, ini gue sudah nge-setup dari mic Rode PodMic. Nah ini dia ya, caranya ini tadi udah gue kasih tahu ya cara nge-setup. Itu tinggal kalau teman-teman punya stand arm bawaan atau yang murahan itu bisa. Ini gue masih make yang murahan ya, tenang aja. Gue masih make murahan dan sound card masih sound card V8. Oke. Dan kalau misalnya ada keterangan bahwa mic ini nggak butuh phantom power, jadi teman-teman nggak harus make phantom power tambahan. Menurut gue tuh teman-teman harus make juga ya, karena kalau misalnya mic itu ditambahin sebuah power atau daya, itu dia suaranya akan lebih baik atau lebih bagus daripada nggak make phantom power. Oke. Nah itu dia, gua saranin teman-teman tuh harus memakai sound card seperti sound card V8, Focusrite, Behringer. Nah pokoknya macam-macam seperti itulah. Nah pokoknya yang udah ada phantom powernya ya. Kalau bisa beli juga itu yang namanya mixer ya. Mixer itu gunanya itu buat ngasih efek-efek suara kalau teman-teman tuh kayak pengen broadcasting. Nah atau teman-teman pengen kayak streaming, itu perlu yang namanya sebuah mixer buat ngedit-ngedit efek-efek suara secara siaran langsung. Nah itu dia. Oke. Nah teman-teman itu menurut teman-teman tuh bagaimana suara dari mic PodMic Rode ini ya. Menurut gue sih, gue kan karena gue monitoring sorry gue sih menurut gue sendiri sih, karena gue monitoring dari suara mic gue, dari suara mic ini, dan gue bisa dengar tuh dari headset gue ini. Menurut gue tuh lebih bagus ya, suaranya tuh lebih bulat. Ini sih menurut gue ini suaranya ini bagus-bagus aja ya, fine-fine aja. Suaranya itu lebih bulat, lebih bulat. Jadi kenapa gue memilih produk Rode? Pertama, Rode itu telah menjamin produknya itu lebih bagus, suaranya itu lebih jernih. Nah itu dia. Kedua, kenapa gue juga memilih mic tipe dinamik? Kenapa enggak kondenser aja, kondensor yang maksud gua. Pertama, kalau mic tipe kondensor itu micnya itu suaranya bisa bocor atau bisa mengambil suara itu lebih jauh dari mic dinamik ya. Nah itu dia
kekurangan dari mic kondensor itu, suaranya itu bisa bocor kalau suara di sekitar itu terlalu bising ya. Bisa juga sih diedit atau disetting ya, supaya suara nggak ada noise kayak suara keramaian itu dipakai mic BM700. Tapi kalau menurut dari originalnya itu kalau tanpa disetting itu mic Rode itu nomor satu. Nah iya jelas lah karena mic ini mahal juga pertama ya, bukan semata-mata mahal, mic murah juga bisa berasa kayak mahal kalau teman-teman tuh bisa ngedit atau setup atau setting FX-nya ya. Nah itu dia kelebihan dari mic Rode PodMic ini. Nah kedua, mic ini tipe dinamik tapi dia itu mengambil range-nya itu enggak enggak patah-patah ya. Jadi stabil-stabil aja. Kan ada tipe dinamik mic murahan itu suara menangkap suaranya itu patah-patah. Misalnya kita ngomong jauh, dekat jauh itu kayak patah-patah, ngilang semata-mata, ngilang, wus, udah hilang gitu, nggak ada suara. Kalau mic Rode ini, nah dia stabil. Nah ini bagusnya dari mic Rode PodMic. Nah itu dia, gue sudah mengunboxing dan mereviewnya. Nah oke. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Subscribe channel ini biar lebih semangat guanya juga ya, oke. Nah mungkin ini gua akan coba untuk mic ini nanti di video selanjutnya. Nanti mungkin di video selanjutnya gua akan mencoba atau mengetes untuk seperti membuat video game. Nah ini gua mungkin ini lebih cocok banget buat YouTuber pemula pokoknya ya, yang senang podcast, yang senang broadcasting. Broadcasting itu pokoknya itu lebih direkomendasikan make mic ini. Atau yang senang streaming, jadi streamer, nah ini mic ini sangat rekomendasikan banget, oke. Dan gua ngasih juga saran itu make soundcard V8 itu. Pertama itu udah murah dan nggak murahan. Nah itu dia soundcard V8 karena karena ya gini lah ya, karena ya gitulah, soundcard V8 ini masih fine-fine aja bagi gua ya, lebih ya nggak lebih bagus sih, maksudnya ya baik, udah standar lah. Nah oke guys, mungkin video gua dari mengunboxing sebuah barang mic Rode PodMic ini mungkin sampai di sini dulu. Gua udah nge-review, udah unboxing segala macem ya, kurang apa lagi, oke. Bagi kalian yang suka dengan video gue silahkan like dan subscribe, oke, dan komen bagusan mic apa ya, mic BM700 atau mic BM800 atau mic Rode yang gue pakai ini. Menurut gue sih ya Rode. Ya karena Rode ya, karena pertama mahal, terus kualitas udah terjamin pokoknya ya, karena Rode pokoknya lah. Nah oke, gue Bang John pamit undur diri. See you next time. Sampai ketemu lagi di lain waktu. See you next time and bye bye. Enjoy. Oke, bye.